Sebelum menonton pembahasannya, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak di-skip iklannya ya. Karena dari iklan ini kakak mendapatkan penghasilan. Terima kasih kakak ucapkan atas pengertian adik-adik. Selamat menonton. 13. Mengapa sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan bentuknya tidak tetap? Jawab, karena sel tumbuhan memiliki dinding sel yang dapat mempertahankan bentuk sel, sedangkan sel hewan tidak. Nomor 14. Apakah fungsi kromosom yang terdapat di dalam inti sel? Jawab, fungsinya adalah untuk mewariskan sifat genetik kepada keturunannya. 15. Tuliskan jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai berikut. Yang A, yang pertama dulu, meneruskan rangsang. Itu jawabannya adalah jaringan saraf. Kemudian yang B, menggerakkan tubuh. Jawabannya adalah jaringan otot. Yang C, menyusun rangka tubuh. Jawabannya adalah jaringan tulang. Kemudian yang D, mengangkut sari makanan. Jawabannya adalah jaringan darah. 16. Jelaskan perbedaan antara struktur jaringan palisade dan jaringan spons pada daun. Jawab, jaringan palisade tersusun rapat dan banyak mengandung klorofil, sedangkan jaringan spons tersusun longgar dan hanya memiliki sedikit klorofil. 17. Jelaskan perbedaan fungsi antara jaringan pengangkut xilem dan floem. Jawab, jaringan xilem berfungsi mengangkut air dari dalam tanah ke daun, sedangkan jaringan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian tubuh tumbuhan yang lain. 18. Apakah perbedaan fungsi antara jaringan kolenkim dan sklerenkima? Kalau di sini tulisannya kolenkima dan sklerenkima. Jawab, kolenkima merupakan jaringan penguat yang bersifat sementara pada tumbuhan. Sedangkan sklerenkima merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. 19. Tuliskan nama-nama organ penyusun sistem pencernaan pada gambar berikut. Yang pertama ada kerongkongan, kedua adalah lambung, ketiga adalah hati, keempat pankreas, 5 usus halus, 6 usus besar, dan nomor 7 anus. 20. Apakah fungsi sistem reproduksi? Tuliskan masing-masing 2 organ reproduksi yang terdapat pada pria dan wanita. Jawab, fungsi sistem reproduksi adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan kelestarian jenis organisme itu, atau dalam artian dapat melestarikan kelestarian umat manusia, jadi tidak punah. Kemudian contohnya organ reproduksi yang ada pada wanita dan pria. Yang pertama ada, bentar ya.
Pada wanita itu ada namanya rahim, ovarium. Kita ganti aja. Pada wanita ada namanya ovarium, kemudian ada indung telur atau ovum, kemudian kalau di pria ada penis, terus ada namanya testis ya. Nomor 21, jelaskan hubungan antara sistem pernafasan dengan sistem transportasi dalam tubuh manusia. Jawab, darah yang sampai ke paru-paru akan mengikat oksigen yang kemudian akan diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Sementara itu, darah dari sel-sel tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida akan dibawa ke paru-paru untuk melepaskan karbon dioksida tersebut. 22. Tuliskan fungsi organel sel berikut. Yang pertama ada mitokondria. Fungsinya untuk melakukan respirasi sel. Yang B ada ribosom, fungsinya untuk sintesis protein. Sedangkan yang C, badan Golgi, fungsinya untuk sintesis karbohidrat dan lemak. 23. Apakah fungsi lisosom pada sel hewan? Jawabannya adalah untuk ekskresi enzim. 24. Jelaskan bahwa kambium termasuk jaringan meristem pada tumbuhan. Jawab, karena kambium dapat tumbuh ke arah luar membentuk floem dan ke arah dalam membentuk xilem. Dan yang terakhir untuk esainya nomor 25, tuliskan urutan tingkatan organisasi penyusun tubuh organisme. Yang pertama yang paling kecil adalah sel, kemudian jaringan, kemudian organ, lalu sistem organ membentuk organisme. Atau kalau kita tulis sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Nah, nomor 25 untuk esainya sudah kita bahas. Artinya untuk pembahasan bab 6 materi IPA-nya sudah selesai semua, kita kerjakan. Seperti biasa untuk adik-adik yang merasa terbantu, jangan lupa dan jangan pelit-pelit untuk meninggalkan like, share, dan juga di subscribe. Kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.